Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Virgina Melia Paredatu, dalam video pembelajaran Seni Budaya kelas 10 semester 1. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang musik tradisional, di mana di dalamnya terdapat subbab yang akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu pengertian musik tradisional, simbol dan nilai estetis musik tradisional, fungsi musik tradisional, jenis musik tradisional, dan permainan musik tradisional. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian musik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan berkesinambungan. Atau dengan kata lain, musik adalah kesenian yang bersumber dari bunyi. Nah, musik memiliki beberapa komposisi yang mendukung. Yang pertama yaitu musik instrumental, yang kedua yaitu vokal, dan yang ketiga yaitu musik campuran. Instrumental yaitu musik tanpa ada nyanyian, di mana suara yang dihasilkan bersumber dari suara-suara alat musik yang dimainkan, tanpa iringan dari suara vokal yang dihasilkan oleh manusia. Dan vokal yaitu melibatkan suara atau nyanyian, di mana musik yang dihasilkan dari suara yang dibuat atau yang dihasilkan dari manusia, tanpa diiringi oleh instrumental atau suara yang dihasilkan dari alat musik. Dan yang ketiga yaitu musik campuran, di mana musik campuran merupakan perpaduan antara instrumen dengan vokal. Dengan kata lain, instrumen yang dihasilkan, suara yang dihasilkan dari musik berpadu dengan suara vokal yang dihasilkan oleh manusia dan menghasilkan sebuah karya musik yang terdengar indah. Berikut yaitu pengertian musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang di suatu daerah tertentu secara turun-temurun. Jadi musik tradisional disebut karawitan. Karawitan merupakan kesenian daerah yang diekspresikan dalam bahasa nada. Karawitan adalah musik daerah Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Suryana dalam Budiwati tahun 1985. Musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan suara, bunyi, dan nada sebagai bahan baku atau sebagai zat dasarnya. Hampir setiap daerah di Indonesia tentu saja memiliki seni musik tradisional yang unik dan khas. Jenis musik yang tumbuh dan juga berkembang di setiap daerah memiliki keunikannya tersendiri sebagai ciri khas budaya. Nah, hal ini terlihat dari teknik memainkan dan membentuk ekspresinya, seperti misalnya fungsinya dan organ instrumennya seperti gamelan dari Sunda, Jawa, dan Bali. Musik tradisional ini pun merupakan musik yang sangat perlu dilestarikan. Mengapa? Karena musik tradisional merupakan warisan nenek moyang kita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini adalah bukti bahwa kekayaan seni di masa lalu sangatlah luar biasa. Turun-temurun juga meningkatkan nilai budaya musik ini, membuatnya menjadi lebih bernilai. Karakter yang dibawa tetap dipertahankan dan menjadi ciri khas musik daerah Indonesia dan daerah lain. Nah, oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita harus terus mengakui dan melestarikan
menghargai seni musik tradisional yang merupakan keunikan dan identitas budaya bangsa Indonesia, agar keberadaannya tidak diakui ataupun tidak direnggut oleh budaya negara lain. Baiklah, kita masuk pada pembahasan materi selanjutnya, yaitu simbol dan nilai estetik musik tradisional. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam kelompok masyarakat. Keanekaragamannya mempengaruhi keragaman warisan budaya. Nah, salah satu warisan budaya masyarakat Indonesia yaitu seni, atau secara spesifik kita kategorikan ke dalam seni musik. Nah, musik seperti seni lain, musik sama seperti seni lainnya, diisi dengan simbol-simbol tertentu yang terikat erat dengan makna tertentu dalam kehidupan mereka yang mendukungnya. Nah, simbol-simbol ini muncul dalam tanda suara yang dihasilkan oleh instrumen-instrumen musik, termasuk nyanyian atau yang biasa kita sebut dengan suara manusia. Nah, simbol musik dapat dikenali dari unsur-unsur yang dikandungnya. Apa saja simbol musik yang ada dalam unsur-unsur yang dikandungnya? Di sini terdapat 4 simbol. Yang pertama yaitu nada. Nada atau biasa disebut dengan tinggi rendahnya suatu bunyi, suara atau melodi yang dihasilkan oleh suatu instrumen, termasuk vokal atau suara manusia. Misalnya bagaimana Anda menafsirkan suara bernada tinggi, bernada keras, atau menggelegar, seperti misalnya kicauan burung, suara orang teriak, dan suara lain seperti suara ambulans, suara bel, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ritme. Ritme adalah gerakan nada yang mengalir dengan teratur karena adanya tekanan yang terus-menerus. Pola irama musik dapat membedakan sensasi dan erat kaitannya dengan gerakan tubuh. Yang ketiga yaitu dinamika. Nah, dinamika merupakan perpaduan dari suara yang keras ke suara yang lebih lembut, atau dari suara yang lembut ke suara yang lebih keras. Dan simbol yang terakhir yaitu tempo, di mana tempo merupakan kecepatan yang ada pada suatu musik atau lagu. Seperti misalnya sangat cepat, cepat, sedang, lambat, atau sangat lambat. Nah, simbol musik juga dapat dilihat dari aspek non-musiknya. Contoh simbol non-musik adalah instrumen berdasarkan bentuk, bahan, warna, atau dekorasi instrumen yang muncul pada instrumen. Contoh bentuk simbol dari komponen dasar alat musik adalah alat musik tradisional Sunda, seperti suling Sunda dan suling Sunda lumbung 6 dan 4. Berikut yaitu nilai estetis musik tradisional. Nah, setiap benda alam yang diciptakan oleh manusia disentuh dan dimodifikasi untuk memberikan bentuk baru akan memiliki nilai. Oleh karena itu, setiap karya seni budaya akan memiliki nilai dan fungsi tertentu sesuai dengan tujuannya. Nah, nilai-nilai estetik identik dengan keindahan yang terkandung dalam konteks musik tradisional, bercirikan dan dibudayakan dari pola-pola baku. Seni musik tradisional juga merupakan komposisi atau gagasan dan simbol kekuasaan yang melampaui batas-batas realitas kehidupan yang ada, karena musik dapat digunakan sebagai ciri identitas budaya masyarakat melalui ekspresi perasaan dan gagasan estetis atau komunitas pendukung. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi musik tradisional. Nah, dalam membahas fungsi musik tradisional, di sini ada 7 fungsi musik yang bisa atau biasa kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum membahas tentang fungsi musik secara lebih mendalam,
sebelumnya kita harus memahami konsep apa guna dan fungsi. Menurut kamu, apakah ada perbedaan di antara kedua konsep tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, coba jawab pertanyaan ini. Apa tujuan kamu mendengarkan musik? Dan mengapa kamu memandang musik sebagai hiburan? Oke, secara umum, fungsi musik tradisional Indonesia antara lain sebagai upacara kebudayaan, hiburan, ekspresi diri, ekonomi, komunitas, pengiringan tari, dan teater tradisional. Itu menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa kamu memandang musik sebagai hiburan? Karena secara umum fungsi musik tradisional bisa menjadi hiburan. Dan untuk menjawab pertanyaan pertama, apa tujuan kamu mendengarkan musik? Nah, tujuan mendengarkan musik yaitu untuk memahami arti dari kata guna, yaitu untuk menghibur. Menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan sarana upacara adat atau ritual. Musik tradisional di Indonesia berkaitan erat dengan upacara adat masyarakatnya, seperti misalnya upacara kematian, upacara perkawinan, atau upacara kelahiran. Nah, di beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan instrumen atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magic atau kekuatan spiritual. Nah, oleh karena itu, instrumen-instrumen seperti ini dipakai sebagai sarana kegiatan adat masyarakat. Teristimewanya dalam sarana upacara budaya atau ritual tertentu. Nah, yang kedua yaitu sarana hiburan. Musik di berbagai daerah juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakatnya. Musik dalam fungsi ini sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas sehari-hari maupun sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Umumnya, masyarakat sangat antusias menonton berbagai pergelaran, termasuk pergelaran musiknya. Yang ketiga yaitu sarana ekspresi diri. Bagi para seniman, baik pencipta lagu maupun pemain musik, musik adalah media untuk mereka mampu mengekspresikan diri mereka. Sebab melalui musik, mereka dapat mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik pula, mereka bisa mengungkapkan perasaan, pikiran, dan juga cita-citanya tentang diri masyarakat, Tuhan, dan dunianya. Nah, demikian halnya para seniman daerah. Nah, mereka menyaksikan kondisi serta harapan diri dalam masyarakat, lalu memformulasikannya dalam bentuk lagu dan bermain alat musik. Yang keempat yaitu sarana ekonomi. Pada beberapa musisi dan kelompok penyanyi daerah, musik tidak hanya sekedar ekspresi dan aktualisasi diri. Nah, musik juga dapat menjadi salah satu sumber penghasilan mereka, karena mereka membawakan lagu-lagu atau sajian musik kreasinya dalam acara-acara pentas di daerah, dan hal itu dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang bisa mereka jadikan sebagai tempat untuk mencari kehidupan. Nah, contoh misalnya pada acara hajatan atau syukuran pernikahan. Nah, berikut yaitu sarana komunikasi. Dalam masyarakat di berbagai daerah Indonesia, terdapat bunyi-bunyian tertentu yang memiliki arti tertentu bagi anggotanya. Umumnya, bunyi-bunyian itu memiliki pola ritme tertentu dan menjadi tanda bagi anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Sunda, bunyi kentongan dengan ritme 3 kali berturut-turut memberi tanda adanya peristiwa kebakaran di wilayah tersebut. Nah, hal yang sama pula dapat diperdengarkan dari bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh beduk di masjid atau lonceng di gereja. Yang keenam yaitu sarana pengiring tari. Tentu saja ini sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari.
di mana di berbagai daerah di Indonesia bunyi-bunyian atau musik yang diciptakan banyak dipakai untuk mengiringi tari-tarian daerah. Nah, oleh karena itu, kebanyakan tarian daerah di Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik daerahnya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu sebagai pengiring teater tradisional. Pada dasarnya, musik bukanlah komposisi yang selalu utuh yang dapat disajikan secara mandiri atau khusus saja. Akan tetapi, musik dapat dikolaborasikan dengan cabang seni lainnya seperti teater. Contoh, pada pagelaran musik di Jawa, teater Mamada dari Kalimantan mempertunjukkan wayang golek. Nah, dan diiringi dengan musik yang berasal dari Jawa Barat dan pertunjukan teater tradisional lainnya di Indonesia. Berikut kita masuk pagelaran berdasarkan jenis sumber bunyi dan cara memainkan. Berdasarkan segi pagelaran, yang pertama yaitu karawitan. Sekar adalah seni suara atau vokal daerah yang diungkapkan melalui suara mulut manusia yang bersentuhan dengan nada, bunyi atau instrumen pendukungnya. Yang kedua yaitu karawitan gending adalah seni suara yang diungkapkan melalui alat musik daerah atau alat bunyi-bunyian. Nah, berdasarkan jenis sumber bunyi, yang pertama yaitu kardopon, yaitu kelompok alat musik yang sumber bunyinya dari dawai, kawat, atau senar. Yang kedua yaitu idiopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri yang terbuat dari bahan perunggu, besi, ataupun kayu. Yang ketiga yaitu membran pon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari kulit atau fiberglass. Yang keempat aeropon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Dan yang terakhir yaitu elektropon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari aliran listrik atau elektronik. Nah, cara memainkan. Yang pertama, dengan cara dipukul. Teknik yang digunakan dengan memukul bagian alat musik. Yang kedua yaitu dengan cara dipetik, digesek, ditiup, ditepuk, dan digoyang. Teman-teman bisa membaca secara seksama. Baik, selanjutnya kepada permainan musik tradisional. Permainan musik tradisional dapat dilakukan secara perorangan atau tunggal dan bisa dilakukan secara kelompok. Nah, berikut adalah karakteristik penyajian permainan musik secara tunggal atau perorangan. Yang pertama yaitu setiap pemain mempunyai kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi teknik alat musik yang dimainkan. Yang kedua, selain berpola pada lagu yang baku, pada beberapa bagian lagu setiap pemain bebas menciptakan ornamentasi sehingga lagu terasa lebih indah. Yang ketiga, terbuka dengan improvisasi individual. Dan yang keempat, totalitas ekspresi individual lebih diutamakan. Nah, sedangkan permainan musik kelompok, karakteristiknya yaitu setiap pemain musik harus menempatkan diri di antara pemain musik yang lain. Yang kedua, keterikatan antar pemain diutamakan. Yang ketiga, alat musik individual tetap dimainkan, namun tidak boleh menonjol sendirian. Yang keempat, kebersamaan lebih diutamakan daripada individualitas. Dan yang terakhir, ekspresi dan improvisasi individu tetap diberi ruang, namun berada dalam konteks garapan kelompok atau ensemble. Nah, setelah membahas subbab materi tentang musik tradisional, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu rangkuman. Nah, dapat disimpulkan bahwa musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang di suatu daerah tertentu secara turun-temurun. Musik sama seperti musik seni lainnya, diisi dengan simbol-simbol tertentu yang terikat erat dengan makna tertentu dalam kehidupan mereka yang mendukungnya. Dalam konteks estetis,
Hakikat seni musik, baik barat maupun tradisional, adalah bahasa simbolik yang dinamis. Secara umum, bahasa musik dapat dibagi menjadi 3 bentuk ekspresi, yaitu vokal, instrumen, dan musik campuran. Secara umum, fungsi musik tradisional Indonesia antara lain sebagai upacara kebudayaan, sebagai hiburan, sebagai ungkapan ekspresi diri, sebagai fungsi untuk menunjang ekonomi, komunikasi, mengiringi tari, dan teater tradisional. Dan yang terakhir, permainan musik merupakan aktivitas musik yang dilakukan oleh manusia. Dalam prosesnya, permainan musik dapat dilakukan secara perorangan atau tunggal maupun dilakukan secara berkelompok. Sekian materi pembahasan kita tentang musik tradisional. Dan untuk seberapa jauh pemahaman kita mengenai musik tradisional, berikut adalah evaluasi diri yang bisa teman-teman kerjakan. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik adalah C. Gitar. Yang keenam, merupakan pengertian dari orang yang bertugas sebagai penata musik, disebut dengan B. Musisi. Paduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan dan menimbulkan suara yang terdengar harmonis adalah pengertian dari A. Syair lagu. Nomor 8, gong dan angklung merupakan jenis alat musik yang tergolong A. Idiopon. Ungkapan perasaan yang dikeluarkan lewat alat musik disebut dengan B. Musik modern. Musik instrumen. Dan yang ke-10, musik yang lahir secara turun-temurun dari budaya daerah adalah atau disebut dengan B. Musik tradisional. Sekian pembahasan kita pada video pembelajaran musik tradisional kali ini. Saya harap teman-teman semua dapat memahami materinya dengan baik dan bisa kembali mengerjakan latihan soal yang ada. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.